Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Radika Asim Kennedy. Jadi kita di sini akan membahas tentang ikhlas yang berkaitan dengan pelajar dan belajar. Ada beberapa topik ataupun hal-hal yang tertentu yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seseorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan dunia dan akhirat. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ikhlas. Jadi ikhlas secara bahasa dalam bahasa Arab berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih. Dan ikhlas secara istilah menurut pakar tasawuf berarti melakukan segala hal amal perbuatan dengan tujuan yang mencari ridho Allah. Dan belajar merupakan salah satu di antara bentuk ibadah menurut agama Islam. Belajar harus dilandasi dengan rasa ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Ikhlas yang kita tidak harapkan apa-apa kecuali ridho Allah. Dan adapun cara ikhlas dalam belajar agar ilmu yang kita dapat itu bermanfaat, seperti banyak berdoa, berbanyak ibadah, akui kekurangan dalam diri, banyak bersabar, dan tidak mementingkan pandangan orang lain. Dan contoh ikhlas pada saat di sekolah, yaitu mengajarkan piket di sekolah, ikhlas menuntut ilmu, dan banyak lainnya. Lalu yang kedua, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang ikhlas dapat membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan pahalanya akan terus mengalir. Jadi peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikisnya untuk mencapai tujuan pendidikan melalui lembaga pendidikan. Sedangkan dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut dengan murid ataupun thalib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan secara terminologi, murid adalah orang yang mencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang spiritual atau mursyid. Lalu adapun beberapa tugas utama seorang guru sebagai pengajar, yaitu mengajarkan peserta didik, mendidik para murid, melatih peserta didik, membimbing dan mengarahkan, memberikan dorongan pada murid. Poin dari tugas seorang guru adalah memberikan dorongan kepada muridnya agar berusaha keras untuk lebih maju. Bentuk dorongan diberikan daripada guru ke muridnya bisa dengan cara misalnya memberinya hadiah ataupun sebuah effort lah ya. Dan ada peran guru dalam pendidikan, yaitu sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai motivator, sebagai teladan, sebagai administrator, sebagai evaluator, sebagai inspirator, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar? Buatkan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang ikhlas dalam belajarnya, kemudian jelaskan apa efek negatifnya. Jadi ikhlas secara pembelajaran. Belajar merupakan salah satu di antara bentuk ibadah menurut agama Islam. Belajar harus dilandasi dengan rasa ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Ikhlas dalam proses belajar memang tidak mudah untuk dilakukan, namun dengan selalu ikhlas, apapun yang dihadapi, ilmu itu pasti bisa kita dapatkan. Dan berikut cara ikhlas dalam belajar agar memiliki ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, yang pasti berdoa. Yang kedua, jangan menyerah ataupun jangan putus asa. Yang ketiga, perbanyak ibadah. Yang keempat, akui kekurangan diri. Yang kelima, banyak bersabar. Dan
Yang terakhir, tidak mementingkan pandangan orang lain. Dan adapun dampak negatif jika tidak ikhlas dalam belajar, yaitu kecewa jika berharap menerima sesuatu yang berasal dari pelajaran tersebut. Yang kedua, menyimpang energi negatif. Yang ketiga, hidup menjadi tidak damai karena terlalu menyepelekan pelajaran. Lalu yang keempat, bagaimana apabila seorang guru tidak bisa ikhlas dalam mengajar? Buatkan contohnya, kemudian apa sih dampak negatif dari hal tersebut? Jadi, seorang guru yang tidak ikhlas dalam mengajar, maka pekerjaannya akan terasa berat dan sulit saat dikerjakan. Salah satu syarat profesionalisme guru dalam Islam adalah harus ikhlas. Apabila seorang guru tidak ikhlas dalam mengajar, maka ia tidak menjadi guru yang profesional dalam mengajar. Salah satu contoh perilaku guru yang tidak ikhlas dalam mengajar dan mendidik adalah yang mengharapkan gaji tanpa mentransfer ilmu dengan baik kepada muridnya, atau yang bisa dibilang dengan gaji buta. Dan adapun guru yang acuh terhadap muridnya tanpa disadari rasa ikhlas dalam mengajar serta kurangnya jiwa profesional dalam mendidik. Dan adapun dampak negatif dari hal tersebut. Dampak negatifnya adalah tidak adanya keberkahan ilmu yang diperoleh mengajar serta tidak mendapatkan ridho Allah. Selain itu, dampak negatif yang didapatkan oleh murid adalah sulit memahami materi yang diberikan oleh guru, dan murid akan acuh terhadap guru serta kurangnya menghargai guru sebagaimana mestinya. Yang terakhir, cari atau buatlah kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama ikhlas. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu unsur ikhlas dan ciri-cirinya. Unsur ikhlas yaitu ada niat, mengikhlaskan niat dapat dipercaya. Dan ada pun ciri-cirinya, tidak suka dipuji, tidak berambisi menjadi pemimpin, dan suka mendengarkan nasihat. Mengapa sama pujian menganggap sama pujian dan hinaan? Kewajiban seorang muslim yaitu melakukan perintah Allah dengan baik sebagai salah satu tanda penghambaan kepada Sang Pencipta. Seringkali apa yang orang lakukan memperoleh pujian dan juga hinaan dari orang sekitar. Sementara untuk seorang mukhlis, pujian dan juga hinaan adalah hal yang sama. Mereka tidak memikirkan hal itu karena mereka tahu hanya orang yang niat dari sekitar. Melupakan amal baik, melupakan hak dan amal baiknya. Dan berikut adalah cara bagaimana mengetahui tentang murid dan guru yang ikhlas. Ta'zim kepada guru, adab menuntut ilmu. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu. Beliau menceritakan rasa syukurnya kepada anaknya sulungnya yang sudah tamat studi di TMI, kini mengaji malam hari, membuka les privat atau bimbingan belajar sore hari, juga mengajar TK pagi harinya. Ta'zim, taat, pasrah kepada guru, saya simpulkan menjadi satu adab yang menuntut ilmu. Seorang yang IQ-nya yang biasa-biasa namun beradab lebih sukses daripada orang yang IQ-nya tinggi tapi kurang beradab. Pernyataan di atas ini bukan bermaksud mengesampingkan IQ, tapi lebih pada mengutamakan adab, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jainali mengatakan dalam qaulnya, "Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia." Syekh Abdul Qadir memposisikan orang yang beradab atau berakhlak lebih utama daripada orang yang berilmu. Apabila ini kita telaah lebih mendalam, tentu benar, karena seseorang yang beradab yang baik dapat menggunakan ilmu diperoleh untuk kebaikan, kemajuan dan hal-hal positif, baik untuk dirinya sendiri adapun untuk orang di sekitarnya. Hubungan murid dan siswa yang saling ikhlas
terdapat dinamika yang positif. Guru memberikan pengarahan dan dukungan kepada siswa, sementara siswa memberikan semangat dan antusiasme dalam pembelajaran. Dalam suasana yang seperti ini, pembelajaran menjadi lebih baik, efektif, dan menyenangkan. Guru merupakan ujung tombak pelaksana pendidik sekolah. Maju mundurnya kualitas pendidik saat dipengaruhi oleh kualitas guru, baik kualitas intelektual maupun kualitas moral ataupun akhlak. Untuk memperoleh murid berprestasi yang bersumber daya manusia tinggi dan mempunyai akhlak ataupun adab yang bagus, maka dibutuhkan guru yang memiliki sumber daya manusia tinggi dan mempunyai akhlak dan ataupun adab yang bagus pula. Maka dari itu diharapkan pada guru untuk terus meningkatkan kualitas dirinya untuk membangun generasi bangsa yang beradab di masa depan yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada materi yang salah ataupun ada yang kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.